Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel calon guru baru. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk membahas soal-soal SMK OTKP atau otomatisasi tata kelola perkantoran atau biasa juga disebut dengan administrasi perkantoran. Nah, ini sudah video part 3, jadi untuk kalian yang belum menonton part 1 sampai dengan part 2 yang disertai soal dan pembahasan, kalian bisa cek di playlist, nanti linknya saya akan simpan di description box. Dan untuk soal-soal mengenai kemampuan pedagogik guru, kalian juga bisa cek di playlist kumpulan soal SKB untuk tenaga keguruan, tenaga pendidik. Akan saya simpan di description box ya teman-teman. Nah, jadi di video kali ini berisi dengan 30 soal, dan ke 30 soal ini akan membahas mengenai materi teknologi perkantoran. Oke, kita lanjut aja ke soal nomor 1. Suatu aplikasi perkantoran yang berperan mengganti proses administrasi yang bersifat manual menjadi bersifat elektronis dengan pemanfaatan jaringan LAN adalah apakah A. Perkantoran maya, B. Perkantoran otomatis, C. Perkantoran berbasis jaringan, D. Perkantoran elektronis, atau yang E. Perkantoran mekanis. Oke, jadi teman-teman ketika kalian memplay atau menonton video ini, usahakan kalian juga ikut menjawab ya teman-teman. Oke, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah di choice A, yaitu perkantoran maya merupakan aplikasi perkantoran yang berperan mengganti proses administrasi yang bersifat manual menjadi bersifat elektronis dengan pemanfaatan jaringan LAN. Lanjut ke soal nomor 2, beberapa macam aplikasi yang termasuk aplikasi otomatisasi perkantoran adalah apakah A. Word processing, email, voicemail, electronic calendaring, facsimile transmission, computer conferencing, audio, dan video conference. B. Word processing, virtual office, voicemail, electronic calendaring, facsimile transmission, computer conferencing, audio conference, dan video conference. C. Virtual office, electronic calendaring, facsimile transmission, computer conferencing, audio conference, video text, image storage, dan retrieval. Atau yang D. Office automatization, electronic calendaring, facsimile transmission, computer conferencing, audio conference, video text, image storage, and retrieval. Atau choice yang E. Office automatization, desktop publishing, facsimile transmission, computer conferencing, audio conference, video text, image storage, and retrieval. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini, aplikasi yang termasuk dalam aplikasi otomatisasi perkantoran adalah di choice yang B, yaitu word processing, virtual office, voicemail, electronic calendaring, facsimile transmission, computer conferencing, audio conference, dan video conference. Lanjut ke soal nomor 3, apa yang dimaksud dengan peralihan fungsi manual dalam penggunaan peralatan kantor dari peralatan yang menggunakan banyak tenaga manusia beralih menjadi penggunaan peralatan yang memiliki fungsi otomatis yang memerlukan sedikit tenaga manusia, yaitu dengan menggunakan peralatan mekanis dan peralatan elektronik digital adalah apakah A. Teknologi perkantoran, B. Otomatisasi perkantoran, C. Perkantoran elektronik, D. Mesin perkantoran, atau yang E. Virtual kantor. Yang tepat untuk soal nomor 3 adalah choice yang D, yaitu mesin perkantoran.
Soal nomor 4, suatu kegiatan tentang bagaimana proses mencatat, menghimpun, mengolah, memperbanyak, mengirim, dan menyimpan bahan-bahan keterangan secara efisien dengan menggunakan mesin-mesin. Oleh karena itu, perlu sekali mengenal tentang jenis mesin untuk keenam macam kegiatan itu dan bagaimana cara menggunakannya. Untuk dapat menggunakan dengan baik, perlu mengetahui ciri-ciri tiap mesin, cara kerjanya, bagian-bagiannya, dan cara-cara pemeliharaannya. Hal tersebut merupakan pendapat Pak Pahan tentang pengertian apakah A. Otomatisasi perkantoran, teknologi perkantoran, C. Kantor virtual, D. Mekanisme perkantoran, atau yang E. Mesin perkantoran. Nah, choice yang tepat untuk soal nomor 4 adalah tentu saja adalah yang B menurut pendapat dari Pak Pahan, yaitu teknologi perkantoran. Kita lanjut ke soal nomor 5. Dilihat dari tenaga penggeraknya, mesin kantor terdiri dari apakah A. Mesin mekanik dan mesin elektronik, B. Mesin tulis dan mesin penomor, C. Mesin tulis, mesin penomor, dan mesin dikte, D. Mesin mekanik, mesin tulis, mesin penomor, dan mesin dikte, atau yang E. Mesin elektronik, mesin tulis, mesin penomor, dan mesin dikte. Nah, jadi kalau dilihat dari tenaga penggeraknya, mesin kantor itu terdiri dari dua jenis ya, yaitu mesin mekanik dan juga elektronik. Jadi yang tepat di sini adalah choice yang A. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Mesin-mesin yang digunakan untuk menghimpun bahan keterangan adalah apakah A. Pembuka surat, pemotong kertas, mesin penjilid, pencatat uang kas, dan hack mesin. Atau yang B. Pembuka surat, mesin penomor, mesin penjilid, pencatat uang kas, dan hack mesin. C. Pembuka surat, pemotong kertas, mesin dikte, pencatat uang kas, dan hack mesin. Choice D. Pembuka surat, pemotong kertas, mesin dikte, mesin numerator, dan hack mesin. Atau di choice yang E. Mesin tulis, pemotong kertas, mesin dikte, pencatat uang kas, dan hack mesin. Nah, jadi teman-teman, mesin-mesin yang digunakan untuk menghimpun bahan keterangan adalah di choice yang A, yaitu pembuka surat, pemotong kertas, mesin penjilid, pencatat uang kas, dan hack mesin. Nah, jadi teman-teman, untuk kalian yang ingin langsung atau ikut menjawab soalnya, kalau saya terlalu cepat langsung memberikan jawaban, kalian tinggal pause aja ya videonya. Kalau kalian mau mikir-mikir dulu yang mana nih jawaban yang tepat yang diminta oleh soal. Kalian pause dulu videonya. Kalau misalnya kalian sudah menemukan choice yang tepat itu yang mana, kalian tinggal play lagi terus dicocokkan jawabannya. Apakah sudah betul atau gimana? Nah, ini bisa membantu kalian untuk mengasah kemampuan kalian sudah sejauh mana terhadap penguasaan materi administrasi perkantoran, khususnya untuk teknologi perkantoran ini ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 7. Mesin-mesin yang digunakan untuk menggandakan dokumen atau bahan keterangan adalah apakah A. Komputer, mesin jumlah, kalkulator, B. Mesin stensil, komputer, hack mesin, mesin fotokopi, dan mesin offset, C. Mesin fotokopi, mesin stensil, mesin perekam sheet, mesin offset, D. Mesin fotokopi, mesin stensil, mesin perekam sheet, mesin penomor, dan mesin offset. Atau yang E. Komputer, mesin stensil, komputer, hack mesin, mesin fotokopi, dan mesin offset. Nah, jawaban yang tepat di sini mesin-mesin yang bisa digunakan untuk menggandakan dokumen tentu saja adalah yang C ya, yaitu mesin fotokopi, mesin stensil, mesin perekam sheet, mesin offset,
Lanjut ke soal nomor 8, yang bukan sikap yang benar dalam mengetik adalah apakah A. Posisi punggung tegak dan bersandar pada kursi, B. Posisi atas lengan kendor dan lepas, C. Posisi pergelangan tangan dan telapak tangan boleh menyentuh keyboard, D. Posisi kedua kaki rata dengan lantai, E. Mata terarah pada naskah dan tidak boleh melihat tombol huruf. Nah, jadi teman-teman pasti udah tahu kan yang mana di sini sikap yang ini kecuali ya, berarti soalnya karena dia mengatakan yang bukan sikap yang benar. Nah, aja yang tepat di sini adalah yang C ya, yaitu posisi pergelangan tangan dan telapak tangan boleh menyentuh keyboard, karena ketika mengetik pergelangan tangan itu tidak boleh menyentuh keyboard. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Dalam mengetik 10 jari, maka jari manis kanan berfungsi mengentak huruf. Apakah A. 1. Tab, Q, Caps Lock, A. Shift kiri, Z, Ctrl, Windows. Apakah B. Baris pertama sama dengan 9, baris kedua sama dengan 0, baris ketiga sama dengan L, baris keempat sama dengan titik, atau C. Baris pertama sama dengan 2 dan 3, baris kedua sama dengan W, baris ketiga sama dengan S, baris keempat sama dengan X, D. Baris pertama sama dengan 4, baris kedua sama dengan E, baris ketiga sama dengan D, baris keempat sama dengan C, atau choice yang E. A, S, Tab, F, Caps Lock, X, Shift kiri, Z, Ctrl, dan Windows. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini untuk jari manis kanan ya yang ditanyakan, dia berfungsi untuk mengentak huruf yang B, yaitu baris pertama sama dengan 9, baris kedua sama dengan 0, baris ketiga sama dengan L, baris keempat sama dengan titik. Lanjut ke soal 10. Pekerjaan yang dapat dikerjakan dimanapun dan kapanpun selama tempat tersebut terkoneksi dengan jaringan internet adalah apakah A. Teleconference, B. Kantor virtual atau office virtual, C. Video conference, D. Kantor jarak jauh atau remote office, atau yang E. Kantor cabang. Nah, jadi untuk pekerjaan yang tidak mengenal waktu dan tempat ya teman-teman, asal terkoneksi dengan jaringan, tentu saja choice yang tepat adalah yang B, kantor virtual atau office virtual. Soal nomor 11, untuk membuat huruf depan sebuah kalimat agar kelihatan lebih besar, beberapa poin adalah dengan cara apakah A. Format font, B. Format paragraf, C. Format bullet and numbering, D. Menu insert, terus tab text, word art, atau yang E. Menu insert, tab text, drop cap. Nah, di sini yang tepat untuk membuat huruf depan sebuah kalimat itu kelihatan lebih besar, beberapa poin adalah di choice yang E. Kita masuk di menu insert, terus tab text, lalu drop cap. Lanjut ke soal nomor 12. Fitur mail merge pada Microsoft Word memiliki fungsi apakah A. Membuat surat massal, B. Untuk membuat salinan massal, C. Untuk membuat surat dengan format yang ditentukan, D. Untuk penyimpanan berbagai surat, atau yang E. Untuk keperluan surat menyurat. Nah, tentu saja untuk fitur mail merge ini di Microsoft Word sudah pasti adalah untuk membuat surat massal ya teman-teman. Jadi choice yang tepat adalah yang A. Soal nomor 13, langkah-langkah yang diperlukan untuk membuka program Microsoft Excel adalah apakah A. Klik Start, pilih All Program, pilih Microsoft Office, klik Microsoft Excel. B. Klik Start, pilih Internet, pilih Microsoft Office, klik Microsoft Excel. C. Klik Start, pilih Control Panel, pilih Microsoft Office, dan pilih Microsoft Excel. Atau yang D. Klik Start, pilih All Program,
pilih Microsoft Access, lalu klik Microsoft Excel. Dan yang tepat untuk membuka program Microsoft Excel adalah klik Start, pilih All Program, pilih Microsoft Office, lalu klik Microsoft Excel. Nah, jadi yang tepat dari choice ini adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 14, program pengolah angka yang diproduksi oleh perusahaan Microsoft adalah apakah A. Microsoft PowerPoint, B. Microsoft Access, C. Microsoft Word, D. Microsoft Excel. Nah, tentu saja untuk mengolah angka itu kita menggunakan yang D, yaitu Microsoft Excel. Lanjut ke soal nomor 15. Bagian yang terdiri dari gabungan dua sel atau lebih dalam Microsoft Excel disebut apakah A. Range, B. Baris, C. Kolom, D. Worksheet, atau yang E. Workbook. Nah, yang tepat di sini adalah yang A. Range. Selanjutnya soal nomor 16. Rumus perhitungan di Excel disebut juga dengan istilah apakah A. Tabel, B. Data cell, C. Range, D. Formula, atau yang E. Sheet. Yang tepat di sini rumus di Microsoft Excel itu biasa disebut dengan formula. Jadi yang tepat adalah yang D. Soal nomor 17, untuk mencetak slide PowerPoint 2007 cukup menekan tombol apakah A. Ctrl P, B. Ctrl S, C. Ctrl X, D. Ctrl Z, atau yang C. Ctrl A. Nah, yang tepat untuk melakukan pencetakan atau print file adalah yang A. Ctrl P. Sedangkan kalau Ctrl S adalah untuk menyimpan ya teman-teman. Yang C Ctrl X itu untuk meng-cut file, yang D Ctrl Z untuk mengunduh, dan yang E Ctrl A untuk memblok keseluruhan isi file. Lanjut ke soal 18. Perintah menambah slide baru pada PowerPoint adalah apakah A. Insert new slide, B. File new, C. File open, D. Insert slide number, atau yang E. Insert diagram. Nah, untuk menambah slide baru di PowerPoint adalah yang A. Perintah insert new slide. Lanjut ke soal 19. Di bawah ini yang termasuk faktor yang mempengaruhi jaringan internet yaitu apakah A. Download, B. Downstream, C. Upstream, D. Besar bandwidth, atau yang E. Upload. Nah, yang merupakan faktor yang mempengaruhi jaringan adalah yang D ya, besar dari bandwidth. Sedangkan kalau download, downstream, upstream, dan upload itu sama sekali tidak mempengaruhi jaringan internet. Lanjut lagi ke soal nomor 20. Di bawah ini, yang bukan diperlukan untuk membuat website adalah apakah A. Email, B. Komputer atau PC atau laptop, C. Jaringan internet, atau yang D. Hard disk atau opsional. Nah, yang tepat di sini yang bukan diperlukan untuk membuat website adalah email ya teman-teman. Kita tidak memerlukan email untuk bisa membuat website. Jadi ketika menjawab soal perhatikan ya teman-teman, di sini kan soalnya dia mengatakan yang bukan diperlukan. Berarti yang ditanyakan adalah kecuali. Lanjut ke soal nomor 21. Yang dimaksud dengan halaman web adalah apakah A. Halaman elektronik yang dibuka dengan email, B. Halaman online bisa di-download, C. Halaman digital yang dibuka dengan web browser, D. Halaman digital yang berisi berbagai jenis data dan gambar, atau yang E. Digital online yang terhubung dengan internet. Nah, jadi yang dimaksud dengan halaman web itu adalah yang C ya, yaitu halaman digital yang dibuka dengan web browser. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah sampai di soal nomor 21 ini, jawaban kalian sudah berapa yang benar dan berapa yang salah? Kalau bisa komen di bawah ya teman-teman.
Oke, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Bahasa pemrograman yang biasa digunakan untuk membuat halaman web adalah pengertian dari apakah yang A. www, B. web, C. program, D. internet, E. HTML. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah yang E ya, yaitu HTML merupakan bahasa pemrograman yang biasa digunakan untuk membuat halaman web. Oke, soal selanjutnya. 3 keuntungan yang bisa Anda dapatkan bila melakukan transaksi secara online yaitu apakah A. Transaksi internal, transaksi eksternal, dan transaksi umum. B. Belanja online, manipulasi keuangan, dan penipuan. C. Mudah dan praktis, lebih hemat dan transaksi lebih aman. D. PayPal, money broker, dan customer loyalty. Atau choice yang E, meningkatkan customer loyalty, melebarkan jangkauan atau global reach, dan menurunkan biaya operasional atau operation cost. Nah, untuk soal yang ini, kira-kira jawabannya choice yang mana nih teman-teman yang paling tepat? Nah, jawaban yang tepat ini adalah yang D ya, yaitu PayPal, money broker, dan customer loyalty. Dan teman-teman, saya minta supportnya ya, agar saya lebih semangat lagi membuat videonya. Mohon untuk kalian subscribe, like, dan komen video saya. Serta tolong di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Siapa tahu di sana ada teman-teman kalian yang membutuhkan materi ini dan bisa membantu mereka untuk lebih giat lagi belajar, lebih paham lagi materinya. Itu kan bisa bikin kalian mendapatkan amal loh teman-teman. Selain dapat ilmu, dapat amal juga karena bisa membantu sesama, membantu saya dan membantu teman-teman kalian yang kebetulan ketika kalian share video ini ke sosial media kalian, ternyata dia membutuhkan materi ini. Oke, next ya, soal selanjutnya. Di bawah ini struktur teks laporan observasi yang tepat yaitu apakah A. Deskripsi umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. B. Definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat. C. Definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat. D. Definisi umum, deskripsi bagian, dan definisi manfaat. Nah, jadi struktur teks yang tepat untuk laporan observasi adalah yang B, definisi umum, definisi bagian, dan definisi manfaat. Oke, next ya teman-teman, kita beralih ke soal nomor 27. Deskripsi bagian, deskripsi manfaat, definisi umum. A. Pemikiran sendiri. B. Pengamatan. C. Bersifat objektif dan terdapat klasifikasi. D. Kalimat definisi. Manakah yang termasuk isi teks laporan observasi? Apakah A. ADC, B. BAC, C. DBC, D. C dan D, atau choice yang E, B dan D. Nah, yang tepat di sini isi dari teks laporan observasi adalah yang C, yaitu kalimat definisi, pengamatan, serta bersifat objektif dan juga terdapat klasifikasi. Sedangkan kalau pemikiran sendiri itu tidak termasuk ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 28, berarti sisa 2 soal lagi ya teman-teman. Soal nomor 28, definisi umum dalam teks laporan observasi berisi tentang apakah A. Ciri-ciri teks laporan, B. Aspek yang dilaporkan, C. Objek laporan, D. Sifat umum suatu benda, E. Kegiatan yang dilakukan. Nah, yang tepat di sini untuk definisi umum dalam teks laporan observasi itu adalah objek laporan. Jadi yang tepat adalah choice yang C. Nah, sorry ya teman-teman, di soal nomor 28 ini kayaknya banyak banget yang salah ketik.
Oh sorry teman-teman, yang terakhir itu adalah soal nomor 27. Yang ini baru soal nomor 28. Keyboard atau papan ketik komputer terbagi menjadi 4 bagian utama. Apakah A. Typing keys, numeric keypad, function keys, control keys. B. Typing keys, numeric keypad, function keys, shift keys. C. Typing keys, numeric keypad, function keys, alt keys. D. Typing keys, keypad, function keys, control keys. Atau yang E. Typing keys, numeric keypad, multimedia keys, control keys. Nah, jadi yang tepat kalau papan keyboard itu dia terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang A. Typing keys, numeric keypad, function keys, dan control keys. Kita lanjut ke soal nomor 29 ya teman-teman. Tombol pada keyboard yang berfungsi untuk membatalkan perintah adalah apakah A. Escape, B. Enter, C. Shift, D. Delete, atau yang E. Backspace. Nah, yang ini pasti kalian sudah tidak asing lagi ya. Jadi tombol di keyboard itu untuk membatalkan perintah yang sebelumnya sudah dilakukan tentu saja adalah choice yang A. Escape. Oke teman-teman, kita sudah sampai di soal terakhir atau soal 30 untuk latihan soal SMK Administrasi Perkantoran atau OTKP. Nah, jadi buat kalian yang lagi persiapan untuk SKB CPNS, jangan lupa juga untuk mempelajari soal-soal OTKP atau administrasi perkantoran yang lainnya sampai dengan part 2 yang telah saya buat sebelumnya. Nanti linknya saya simpan di description box. Kalian bisa cek di sana ya teman-teman. Terus untuk soal-soal kumpulan SKB untuk keguruan atau tenaga pendidik, di situ juga kalian bisa mempelajari tentang kemampuan pedagogik guru. Kalau pengalaman tahun 2018 itu kemampuan pedagogik guru itu masuk untuk soal SKB CPNS keguruan. Jadi kalian jangan lupa untuk nonton dan pelajari juga soal-soal yang membahas tentang kemampuan pedagogik guru itu. Tinggal kalian cari di playlist, nanti linknya saya simpan di description box. Di sana sudah saya buat part 1 sampai dengan part 13. Oke, kita lanjut ke soal terakhir nomor 30 ya teman-teman. Perintah unduh digunakan untuk apakah A. menghilangkan objek, B. membatalkan perintah sebelumnya, C. menyisipkan grafik, D. menggandakan dokumen, atau yang E. meratakan teks. Jadi di sini perintah unduh itu untuk membatalkan perintah yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi yang tepat adalah yang B. membatalkan perintah sebelumnya. Jadi teman-teman jangan lupa ya untuk subscribe dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.